Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa faddalana ala sairil khalqi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, izinkan saya akan menyampaikan kultum dengan tema yaitu akhlak Rasulullah. Dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadzan ghalidal qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka karena kasih sayang dari Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Kalau saja engkau bersifat kasar dan keras hati, sungguh mereka akan meninggalkan dari lingkunganmu. Maka maafkanlah mereka dan mohonkan ampun pada mereka, dan bermusyawarahlah pada mereka dalam urusan itu. Jika kamu sudah bertekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti kita tahu bahwa akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Quran, di mana dalam akhlak Al-Quran itu digambarkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah Rasulullah memiliki sifat yang sopan, dengan tata krama yang baik, yang lembut di dalam pergaulannya dengan para sahabat, orang-orang Arab saat itu. Mungkin satu-satunya orang yang paling lemah lembut, paling sopan di tanah Arab saat itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah beliau tidak keras di dalam sikapnya, dalam ucapannya, juga di dalam hatinya juga tidak kasar. Kalau saja Rasulullah memiliki sifat yang keras, yang kasar, pasti orang-orang itu akan meninggalkannya. Dan beliau juga punya sifat pemaaf, ya, tidak pendendam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian ada juga sifat wasyawirhum fil amri, demokratis, ya, mengajak musyawarah kepada para sahabat dalam suatu urusan. Nah, inilah di antara beberapa sifat mulia Rasulullah yang kemudian menjadikan beliau sukses di dalam dakwahnya di tanah Arab, di tengah-tengah tanah yang sangat kering, kerontang, di tengah-tengah padang pasir yang orangnya keras-keras. Tapi beliau bisa merubah jazirah Arab dalam waktu 23 tahun yang dulunya adalah paganisme, penyembah berhala. Mereka kemudian mayoritas menjadi orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah karena sifat-sifat ini. Hadirin rahimakumullah. Sebagai contoh adalah ketika beliau dalam peristiwa Fathu Makkah, kurang lebih 2 tahun sebelum wafat beliau, atau penaklukan kota Mekah, Rasulullah bersama kurang lebih 12.000 tentara masuk merangsek kota Mekah. Dan orang-orang Mekah saat itu di bawah pimpinan Abu Sufyan dalam keadaan tidak siap perang, sehingga mereka dikumpulkan di sekitar Ka'bah itu, dan mereka sudah yakin bahwa mereka akan dibantai oleh Rasulullah dan para tentaranya itu. Tetapi apa yang terjadi, justru mereka dimaafkan. Sehingga karena sifat yang mulia itu, sebagai orang yang pemaaf itu, sehingga mereka berbondong-bondong masuk ke Islam.
yang diabadikan dalam surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mereka berbondong-bondong login ke dalam agama Islam. Kemudian jauh sebelumnya, ketika masih di Mekah, beliau mencoba untuk mencari suaka ke tempat lain, yaitu ke Taif. Karena di Mekah sudah diintimidasi oleh orang-orang Quraisy, diembargo secara ekonomi, secara politik, secara sosial. Akhirnya beliau memutuskan untuk mencari suaka ke Taif, hijrah ke Taif. Tapi di sana selama 1 bulan tidak ada penduduk yang bisa menerimanya, bahkan mencemooh, bahkan ada yang melimpari batu sampai kaki Rasulullah bercucuran darah. Sampai malaikat Jibril tidak terima dengan perlakuan orang-orang Taif. Kalau saja Rasulullah mau, akan ditimpakan gunung kepada kampung orang-orang Taif itu. Tapi Rasulullah menolak hal itu. Mengapa Rasulullah berharap semoga anak cucu mereka nanti ada orang-orang yang beriman? Dan betul akhirnya orang-orang Taif pun kemudian di kemudian hari mereka menjadi orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah. Kemudian menjelang wafatnya ada sebuah cerita yang menarik. Jadi Rasulullah ini sudah dalam keadaan sakit. Umat Islam di Madinah dalam keadaan dirundung kesedihan karena menyaksikan kesehatan Rasulullah semakin menurun. Tiba-tiba mendengar suara azan yang dikumandangkan Bilal. Di saat tidak dalam waktu sholat fardu, Bilal mengumandangkan azan, sehingga orang-orang bertanya-tanya ada apa ini. Kemudian mereka datang berduyun-duyun ke Masjid Nabi, ingin mengetahui apa yang terjadi. Akhirnya mereka diajak sholat berjamaah 2 rakaat oleh Rasulullah. Kemudian beliau berdiri di hadapan para sahabat dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Kemudian beliau menanyakan tentang dirinya kepada para sahabat. Sebenarnya saya ini seorang Rasul, seorang Nabi yang seperti apa menurut kamu? Jadi sebelum beliau wafat ingin tahu penilaian dari evaluasi dari para sahabat. Tentu saja sahabat semuanya menyatakan bahwa Rasulullah sebagai Rasul yang terbaik. Bahkan beliau dianggap sebagai seorang ayah, seorang pelindung, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, barang siapa yang demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah saya zalimi, saya aniaya tanpa sepengetahuanku dulu, maka silahkan engkau qisas aku. Balaslah sekarang. Tentu saja suasananya hening. Tidak ada seorang pun yang menyatakan atau berdiri. Diulangi sekali lagi, barang siapa yang pernah merasa dizalimi, dianiaya olehku, silahkan dikisah sekarang. Demi Allah dan hakku atas kalian. Sampai 3 kali. Kemudian berdirilah seorang mantan tentara yang bernama Ukasah. Dia keturunan Afrika. Kemudian berdiri di hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau engkau tidak menyebutkan sampai 3 kali, saya tidak akan berdiri di hadapanmu. Demi hak ayah dan ibuku, saya akan menuntut balas. Dulu ketika perang, selepas perang kita dalam keadaan meraih kemenangan. Kemudian saya turun dari onta, kemudian saya ingin mencium pahamu. Mungkin karena saking cintanya sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah memukul ke belakang, itu mengenai tubuhku, mengenai punggungku. Saya tidak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Tapi demi hak ayah dan ibuku, hari ini saya akan membalas. Suasananya semakin berubah ini. Para sahabat semakin, yang tadi hening semakin mungkin berkecamuk. Ini orang bagaimana ini? Rasulullah dalam keadaan sakit kok dia tega mau mengkisos Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengutus Bilal untuk mengambil pecut di rumahnya Fatimah. Bilal pun pergi meninggalkan Masjid Nabi dan menuju ke rumah Fatimah dengan menaruh kedua tangannya di atas kepala. Mungkin dia sangat pusing, kenapa ini ada orang tega ingin mengkisos Rasulullah.
Kemudian dia mengetuk pintu rumah Fatimah. Wahai putri Rasul, saya diutus untuk mengambilkan cemeti atau pecut. Loh, sekarang kan bukannya dalam keadaan perang, sekarang bulan haji. Bulan haji artinya bulan Dzulhijjah, bulan haram. Bulan haram itu enggak boleh perang kalau dalam ajaran Islam itu. Ya, ini ada orang yang ingin menuntut balas pada Rasulullah. Siapa orang yang tega itu? Kemudian cemeti pun diberikan kepada Bilal dan kemudian dikasihkan kepada Rasul dan oleh Rasul kasihkan ke Ukasah. Ini Ukasah, pecutnya, silahkan engkau membalasku. Ya Rasulullah, ketika engkau dulu memukul punggungku, saya dalam keadaan telanjang tidak memakai baju. Baik, saya buka. Sehingga para sahabat histeris di situ. Ada Umar, Abu Bakar yang kemudian beliau ingin menyatakan, sudahlah Ukasah, kamu cukup balas saya, jangan balas Rasulullah. Oleh Rasulullah kemudian Sayyidina Umar dan Abu Bakar disuruh duduk. Sudahlah, kamu enggak usah ikut-ikutan, karena Allah sudah mengetahui derajatmu. Ali, Utsman, Hasan, Husain sama. Sahabat yang lain juga ingin mengganti posisi Rasulullah agar dikisos oleh Rasulullah, oleh Ukasah. Akhirnya setelah dibuka bajunya itu, kemudian Ukasah pun juga membuka baju. Dalam keadaan tidak memakai baju, kemudian Ukasah memeluk tubuhnya Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau tidak dengan cara seperti ini, saya tidak akan pernah mendekap dirimu, tidak akan pernah menyentuhkan kulitku dengan kulitmu. Saya ingin kulitku itu dipelihara, dijaga dari api neraka. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, ya, kamu adalah calon penghuni surga. Saya tidak ingin menceritakan tentang dramanya itu ya, si Ukasah ini, karena Ukasah ini orang yang cerdik dia. Hanya ingin memeluk Rasulullah dengan cara seperti itu. Mungkin memang dulu pernah dipukul Rasulullah, tapi dengan tidak sengaja itu, tanpa sepengetahuan Rasulullah. Tapi yang pasti bahwa Rasulullah itu adalah orang yang menempatkan hukum itu secara egaliter. Semuanya sama di hadapan hukum. Jadi dirinya pun dalam keadaan sakit, dia masih sempat minta dikisos, dibalas oleh para sahabat, barangkali dulu pernah dianiaya. Dan beliau juga pernah mengatakan begini, umat terdahulu itu binasa karena kalau ada orang kaya mencuri dilepas, kalau ada orang miskin mencuri dipotong tangan. Artinya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Laukanat Fatimatu binti sarokot lakotok tuyateha. Kalau saja Fatimah putriku ini mencuri, maka sungguh akan saya potong tangannya. Ini diantara sifat mulia Rasulullah. Jadi beliau egaliter, memandang orang sama. Dalam penegakan hukum tidak pandang bulu. Kemudian yang berikutnya adalah setelah beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada putrinya yang tidak lain juga adalah janda Rasulullah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Putriku, saya ingin bertanya kepada engkau, sekiranya apa sunnah Rasulullah yang belum saya lakukan? Perasaan sudah semua. Ya bapakku, ayahku, ada satu kebiasaan Rasulullah yang belum engkau lakukan. Apa itu? Jadi Rasulullah itu selalu memberikan makan orang Yahudi yang buta, yang lumpuh, yang duduk di pojok kampung, yang pekerjaannya setiap hari mengumpat Rasulullah, menghina Rasulullah. Akhirnya Rasulullah setiap hari mendatangi orang Yahudi yang buta tadi, yang lumpuh tadi, menyuapi makanan untuk sarapan pagi. Tiap hari seperti itu. Tapi orang buta tidak tahu kalau yang menyuapi adalah seorang Nabi Agung, seorang Rasulullah yang setiap hari diumpat, dihina itu. Setelah itu Abu Bakar pun meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Menyuapilah orang Yahudi tadi. Tapi tentu saja menyuapinya dengan cara kasar, mungkin berbeda dengan Rasulullah. Akhirnya ditampel tangannya itu, tangannya Abu Bakar. Kamu tidak seperti orang yang biasa menyuapi saya. Biasanya orang yang menyuapi saya ini dengan lemah lembut, kamu kasar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, orang yang biasa menyuapi kamu sudah enggak ada, sudah meninggal. Siapa dia itu?
Rasulullah Muhammad SAW. Kaget ya. Ternyata orang yang setiap hari diumpat, dihina adalah orang yang setiap hari memberikan makanan, menyuapinya. Jadi Rasulullah dalam memberikan kasih sayang, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi kasih sayang bagi sekian alam. Jadi dalam memberikan kasih sayang tidak memandang agama, keyakinan. Bahkan orang yang berbeda agama, kemudian orang yang setiap hari menghina pun atas nama kemanusiaan, kasih sayang, orang itu disuapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dari sifat-sifat mulia inilah yang kemudian membawa Rasulullah berhasil di dalam dakwahnya. Mulai dari, kalau dalam sifat wajib Rasul ada 4, sidik, amanah, tabligh, fatonah ya. Mulai dari sifat yang jujur, yang amanah ya. Sejak awal dia pegang amanat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan risalah samawiyah, untuk menyebarkan risalah Islamiyah. Bahkan ketika di Mekah beliau pernah ditawarin oleh orang-orang Quraisy melalui pamannya Abu Thalib. Pamane Muhammad, tolong sampaikan ke dia, Muhammad kalau pengen jadi raja saya angkat, ingin istri yang cantik saya carikan, ingin kekayaan saya kasih, tapi yang penting satu, jangan melanjutkan dakwah, berhentilah dakwah. Nah ini, kalau Nabi Muhammad itu di dalam berdakwah itu hanya untuk motif dunia, tentu saja sudah berhenti di Mekah. Akhirnya Rasulullah menolak, tidak. Walaupun dalam keadaan mereka diintimidasi, dalam keadaan makanan yang sangat terbatas, beliau tetap melanjutkan dakwah itu. Yang kedua, Rasulullah adalah ummi. Ummi itu maknanya banyak sekali. Ada yang mengatakan tidak bisa baca tulis, ada yang mengatakan tidak terbiasa baca tulis, ada orang yang mengatakan, ulama yang mengatakan hanya memahami atau menguasai bahasa ibunya sendiri, tidak menguasai bahasa orang lain. Yang pasti Rasulullah bukan ahli syair, bukan ahli syair. Karena saat itu sudah ada perlombaan menulis syair yang ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Rasulullah bukan ahli syair. Ini yang membuat takjub orang-orang Arab saat itu. Bagaimana mungkin Muhammad yang bukan ahli syair dalam waktu sekejap bisa membacakan, menyitir ayat-ayat yang panjang dalam tata bahasa yang benar dengan nilai sastra yang tinggi, bahkan banyak informasi-informasi umat terdahulu yang sesuai dengan ajaran orang Yahudi dan Nasrani. Dan Rasulullah bukan ahli sejarah juga. Misalnya dikatakan dalam surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi ujungnya sama itu, sajaknya sama. Kemudian la uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad. Wailul limutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini yang membuat takjub orang-orang Arab saat itu. Jadi beliau bukan ahli syair tapi bisa menyitir, membacakan kalimat-kalimat yang panjang, yang penuh dengan arti, dengan tata bahasa yang benar dan sastra yang tinggi. Bahkan mengandung informasi-informasi umat terdahulu yang benar. Bahkan juga kalau dalam konteks sekarang terkonfirmasi bahwa di dalam Al-Quran ini banyak sekali kandungan-kandungan yang berkaitan dengan sains, seperti penciptaan alam semesta, penciptaan manusia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir adalah ketika Rasulullah wafat itu tidak meninggalkan kekayaan, juga tidak meninggalkan kerajaan. Kalau motif Rasulullah dalam berdakwah adalah duniawi, tentu saja di akhir hayatnya beliau akan meninggalkan kerajaan, akan meninggalkan kekuasaan sebagaimana seorang tokoh-tokoh dunia lainnya. Juga akan meninggalkan kekayaan, mungkin akan diwariskan kepada Fatimah atau Ali atau Hasan Hussein atau yang lainnya atau pamannya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ketika beliau wafat, beliau di dalam keadaan tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian perang, mungkin hanya pedang, hanya tempat kamar bilik yang sangat kecil. Itu. Jadi
Inilah yang menjadi umat Islam, ya orang Arab saat itu semakin yakin apa yang dikatakan Rasulullah dan itulah perbuatannya. Konsisten antara ucapan dengan perbuatannya. Beliau mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dengan orang penanggung anak yatim itu sama, seperti ini. Kedudukan di surga nanti, dekat sekali. Baik anak yatim anaknya sendiri maupun orang lain. Beliau akhirnya menyatakan sebagai bapaknya anak yatim. Ketika ada anak yatim, terutama adalah yang ayahnya menjadi syuhada perang sama Rasulullah, beliau openi, beliau kasihi. Itulah Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan dalam surat Al-Man, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim la yahudu ala tu'amil miskin. Termasuk pendosa agama adalah penghadi anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Beliau beri makan fakir miskin. Sampai-sampai hartanya habis. Khadijah istrinya yang kaya raya, seorang pedagang, habis hartanya untuk berdakwah. Sampai suatu saat Khadijah mengatakan begini di akhir hayatnya, ya Rasulullah, suamiku tercinta, saya sudah habis semuanya. Kehormatanku, karena Khadijah termasuk menjadi korban dibuli orang-orang Arab Quraisy saat itu. Hartaku sudah habis semuanya untuk mendukung dakwahmu. Kalau saja nanti aku ini meninggal, mati, kemudian engkau dalam perjalanan dakwahnya ingin menyeberang sebuah danau, sebuah sungai, kemudian membutuhkan sampan, jadikanlah tulang-tulangku bagian dari sampan itu kalau diperlukan. Inilah. Jadi orang-orang Arab saat itu termasuk keluarga intinya pun sangat yakin dengan apa yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dari sifat-sifat mulia itulah yang kemudian tentu saja dapat menginspirasi kita semuanya dalam dakwah, dalam berkomunikasi, ya, dalam bermasyarakat, dalam bergaul dengan sama orang, ya, yaitu dengan mengedepankan sifat yang lembut, yang sopan, tata krama, ucapan yang baik, yang sopan, kemudian pemaaf, tidak pendendam, kemudian selalu mendoakan orang lain, fastaghfirhum fil amri. Karena Rasulullah pernah mengatakan, hei para sahabat, kamu ingin melihat salah satu calon penghuni surga, lihatlah orang itu yang duduk di depan masjid. Setelah itu ada seorang sahabat yang ngulik ingin tahu apa keistimewaan orang itu. Tidak ada keistimewaan yang menonjol, dalam ibadahnya sama dengan yang lain. Akhirnya dia ditanya, apa keistimewaan kamu sampai Rasulullah mengatakan engkau sebagai calon penghuni surga? Saya melakukan satu hal yang dipesankan Rasul. Setiap mau tidur saya selalu memaafkan orang lain. Karena itulah sifat pemaaf inilah yang kemudian menjadikan atau mengantarkan dia disebut sebagai Rasulullah sebagai penghuni surga. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sifat-sifat Rasulullah itu, termasuk diri saya sendiri juga masih dalam tahap belajar, saling mendoakan agar kita diberi kekuatan di dalam menjalankan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebih yang maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.